Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha hebat, dan zat yang maha segala-galanya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulamaul amilin, sehinggalah kepada kita umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian, kita berjumpa kembali di channel Al-Ihya Peduli Hati. Dan seperti mana biasa, kita akan lanjutkan pembahasan mengenal diri melalui rasa hati dari buku karangan Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Mudah-mudahan apa-apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, kepada umat Islam, kepada para penonton semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil itibar, manfaat, kebaikan dari apa-apa yang kita baca pada kali ini. Syariat ialah amalan-amalan lahir yang diperintahkan kepada umat Islam, baik wajib maupun sunat. Dan apa saja yang dilarang, baik yang haram atau makruh, termasuk juga amalan-amalan yang kedudukannya mubah. Syariat lahir terbagi dua. Yang pertama, hablum minallah, ialah amalan-amalan yang termasuk persoalan ibadah. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, doa, zikir, tahlil, salawat, dan lain-lain. Syariat lahir yang kedua adalah hablum minannas, yaitu amalan-amalan lahir kita yang termasuk dalam bidang-bidang muamalat, aktivitas yang ada hubungannya dengan masyarakat, munakahat, persoalan keluarga, jinayah, perbuatan jahat, serta tarbiyah Islamiyah, soal-soal siasah, fisabilillah, jihad, dan persoalan alam beserta isinya. Sedangkan hakikat ialah amalan batin yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Amalan yang diperintahkan dikenal sebagai sifat mahmudah atau sifat terpuji, dan yang dilarang ialah sifat mazmumah atau sifat terkeji, sifat-sifat keji. Hakikat juga terbagi ke dalam dua. Yang pertama, berakhlak dengan Allah. Yang kedua, berakhlak dengan manusia. Bentuk-bentuk akhlak dengan Allah diantaranya ialah mengenal Allah dengan yakin, merasakan kehebatan Allah, merasa gentar dengan neraka Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, merasa hina diri dan malu dengan Allah, merasa ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah, sabar dengan berbagai ujian Allah, mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah, mencintai Allah, merasa takut kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa, tawakal kepada Allah, merasa harap pada rahmat Allah, rindu pada Allah, senantiasa mengingati Allah, rindu pada surga Allah karena ingin bertemu dengannya. Bentuk-bentuk akhlak kepada manusia diantaranya mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, merasa gembira di atas kegembiraannya dan turut berduka cita karena keduka citaannya, menginginkan kebahagiaan untuknya di samping berharap agar musibah jauh daripadanya, benci pada kejahatannya tetapi kasihan pada dirinya hingga timbul perasaan untuk menasehatinya, pemurah
bertenggang rasa, mengenang jasanya, dan berusaha membalas karena Allah, memaafkan kesalahannya dan sanggup meminta maaf atas kesalahan kita kepadanya. Kebaikannya disanjung dan diikuti, kejahatannya dinasehati dan dirahasiakan. Lapang dada berhadapan dengan bermacam-macam manusia, bersikap baik kepada sesama orang Islam, tawadhu dengan sesama manusia. Keduanya, syariat dan hakikat, adalah perkara yang sangat penting untuk membentuk pribadi yang benar-benar bertakwa dan terlepas dari sifat-sifat munafik. Kita wajib mengamalkan keduanya secara bersamaan. Namun mesti diakui bahwa tidak mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, mintalah bantuan dalam urusanmu dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa kepadanya lah mereka akan kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menjadi orang yang sabar itu susah, dan untuk menjadi orang-orang yang tetap mengerjakan sholat itu juga susah. Maknanya amalan lahir dan batin memang susah untuk diamalkan, tetapi hal itu menjadi mudah bila kita dapat memiliki sesuatu yang lebih penting dari keduanya, yaitu rasa khusyuk dengan Allah atau rasa diawasi Allah setiap waktu. Yakin dengan pertemuan dan pengembalian diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dari situ kita akan paham bahwa di antara amalan lahir dan batin yang mesti diberatkan dan didahulukan pada diri kita ialah amalan batin. Kita berusaha dulu mendapatkan rasa khusyuk atau yakin akan kewujudan Allah serta pertemuan kembali kita dengannya. Di satu hari nanti barulah kita akan memiliki kekuatan untuk mengamalkan syariat dan hakikat. Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan bisa mengingatkan diri kita untuk lebih berhati-hati dan lebih baik lagi, serta berusaha untuk bersabar dan melaksanakan sholat dengan baik dan khusyuk. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.